Hai guys, welcome to Errol Chess. Pernah nggak kalian main catur blunder satu langkah skakmat? Nah, coba bayangin ini terjadi di turnamen sebesar Tata Steel Chess yang berlangsung saat ini di Belanda. Yang main adalah juara FIDE Grand Swiss dan lawan juara FIDE World Cup. Dua-duanya ini akan jadi penantang untuk memperebutkan siapa yang akan menjadi penantangnya Gukesh Domaraju. Dua-duanya akan main di turnamen kandidat. Apa yang terjadi ya? Siapa yang blunder? Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi. Lebih parahnya lagi, ini terjadi di turnamen catur klasik ya. Matthias Blubam, pecatur Jerman, juara FIDE Grand Swiss, D4 dia mainkan. Kemudian kuda F6, putih C4, hitam G6, kuda C3, bishop G7, kemudian E4. Kemudian hitam D6. Ini adalah teori King's Indian Defense nih, ciri khasnya seperti ini. Putih kuda F3, kemudian hitam melanjutkan dengan mengamankan raja, putih H3 mencegah bishop G4, hitam A5 mencegah B4. Putih bishop E3, hitam kuda ke petak A6, putih bishop D3 dan hitam E5. Nah, langkah berikutnya putih mengamankan raja. Buat teman-teman yang bingung, mungkin baru mempelajari catur atau belum pernah tahu, kenapa ya nggak dimakan aja, kan dapat untung satu pion ya. Ya kelihatannya memang seperti itu kalau kalian cuma mikir dua langkah. Sebenarnya hitam punya jawaban kuda makan pion E4 dan akan kembali jadi seimbang. Jadi nggak ada untungnya, dimakan dapat kuda lagi. So that's why putih lakukan langkah rokade. Kemudian hitam makan pion D4, dimakan lagi oleh kuda, dan kemudian kuda C5. Ancam bishop, ancam pion, bishopnya nggak mau ditukar, pinter ya. Karena nggak mau memberikan lawannya sepasang gajah dalam permainan terbuka. Hitam benteng L8 ancam pion, F3 dimainkan, kemudian hitam C6 mau D5, putih menjaga, dan kemudian hitam A4. Mau ke sini nih. Putih mainkan langkah benteng A ke petak D1. Kemudian hitam melanjutkan idenya. Putih gajah 4 ancam pion di petak D6. Hitam kuda E6. Ya. Kalau kita lihat sekilas kan dimakan dapat pion. Nah, tapi gajah hitam juga ngancam ini. Sedangkan kalau dimakan pion petak D6 sekarang apa salahnya? Nanti bakal dimakan. Kalau dimakan pakai queen akan terjadi ancaman discover ya. Discover attack dari bishop mengancam queen. Itulah kenapa nggak diambil pionnya. Tapi hitam setelah kuda E6, putih lebih pilih bishop E3. Akhirnya hitam mainkan langkah kuda H5, menghidupkan ancaman diagonal ini. Dan putih harusnya kuda D ke petak E2 menjaga petak ini juga, tapi dia pilih ambil pion. Sehingga hitam bisa melakukan pertukaran pada petak D4 yang kalau secara hitungan menguntungkan untuk hitam, walaupun kalah satu pion ya. Kenapa? Karena setelahnya ada queen G5 dengan tujuan kuda petak F4 atau gajah makan pion H3. Jadi terbuka nih. Putih benteng D2, hitam belum mau dulu ngambil pion petak H3. Kenapa? Karena kalau diambil ada F4. Yang kalau dimakan pakai kuda nanti akan ada queen E3 di pin. Ya, sementara kalau misalkan benteng D2 makan F4, queen ke petak G3, ya putih akan benteng F3. Kalau queen ke petak E1, benteng F1. Jadi kan bolak-balik. Hitam lebih pilih mainin langkah kuda F4 dulu. Ancam skak ya, raja geser ke petak H1. Kemudian hitam queen ke petak H6. Putih ambil pion lagi di petak D6. Dan hitam melakukan langkah sacrifice bishop makan pion H3. Dimakan lagi dan kemudian hitam benteng E6. Lah, disinilah momen krusialnya teman-teman. Kenapa? Benteng E6 nih ngapain nih? Ngancam queen. Nah, queennya harus hati-hati ternyata. Di sini putih mainin langkah queen ke petak C5. Apa yang salah dari queen petak C5 ini? Kenapa blunder? Karena hitam ternyata memiliki langkah brilian sacrifice the knight, ancam queen, dan ancam benteng. Kalau gajah yang makan, hilang bentengnya rugi. Nah, kemudian benteng makan kuda, queen ke petak H3, raja ke petak G1, queen G3, raja H1, dan gimana cara hitam menang? Ada langkah G5. Benteng ke petak H6 sulit untuk dicegah. Benteng D6 juga ada benteng D6. Akhirnya 27 langkah aja Matthias Blubam menyerah di tangan Sindarov. Nah, harusnya posisinya ketika benteng E6 putih jalan apa? Ya itulah. Jadi next time ketika kalian bermain harus hati-hati ya guys. Kalau ada posisi yang kelihatannya gampang, atau kalian melihat ada beberapa pilihan, itu
harus dipikirkan dengan benar. Karena kalau kalian slip kayak tadi bisa kalah ya. Jadi harusnya di sini queen ke petak D7. Kalau queen ke petak D4 bisa nggak? Sama aja kayak tadi. Jadi ada ancaman kayak tadi, raja ke petak H1, G5. Karena kalau dia benteng ke petak H2, nanti bakal dimakan, benteng ke petak H6, raja ke petak E1 atau G3, ada kuda E2. Nah, jadi masih salah tuh. Berarti harusnya kaburnya kemana tuh? Kaburnya pada saat benteng 6, queen D7 aja yang paling benar. Karena kalau kuda D3 kan nggak bisa ya. Sementara kalau queen makan H3, raja geser, queen ke petak G3, raja geser lagi. Kalau misalkan G5, maka putih benteng ke petak H2. Udah unggul 1 perwira. Ya, tapi itulah permainan ya teman-teman. Bahkan seorang Grandmaster Elo rating 2600 dan bayangin aja juara FIDE Grand Swiss bisa nggak ngelihat itu. Bisa lupa itu. Pernah nggak kalian mengalami kejadian kayak gini teman-teman? Nah, berkat kemenangan ini, Sindarov sudah mengantongi, dia mengantongi 2,5 poin ya, remis lawan Gukes, lawan Nishigiri, dan Vladimir Fedosev. Sementara menang lawan Matias Blubang. Habis ini lawan pecatur muda lagi, Yagiskan Erdogmus. Nah, sejauh babak 4 selesai inilah pemimpinan klasemennya. Hans Niemann, kemudian Abdus Satorov, dan Sindarov Javongir ya, 2,5 poin. Dan Valforest 2,5, juga Arjun 2,5. Nah, apakah Sindarov akan mengejar dan bakal finish sebagai juara? Apa komentar kalian guys? Jadi tips kalau misalkan supaya nggak blunder kayak gitu, ya teman-teman harus baca boardnya dengan sangat baik ya. Apa tujuan lawan nih yang kita nggak tahu gitu. Long termnya apa gitu ya. Jangka pendeknya apa itu harus kita tahu. Jangan sampai kita rugi teman-teman. Nah ini formatnya catur klasik ya. Masih akan berlangsung. Semuanya ketemu. Ini total ada 13 babak. Siapa yang akan jadi juara? Pimpinan klasemennya adalah Hans Niemann akan melawan Abdus Satorov di babak berikutnya. Kalau Hans Niemann yang juara kaget juga sih. Oke, jadi blunder kayak gitu bisa terjadi sama siapapun ya, baik level post ronda sampai Grandmaster ternyatanya. Makanya jangan lupa jaga konsentrasi, fokus, dan selalu lihat apa yang sedang terjadi di papan ya. Jangan bengong, nanti bisa kayak gitu. Kita ketemu di video berikutnya guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.